Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di tutorial Unity Scripting bagian 2. Dan maaf sebelumnya, saya udah lama gak ngupload video, soalnya ada kesibukan di perkuliahan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Jadi di tutorial ini, kita akan membuat class, lalu variabel dan juga method. Tapi untuk membuat pembelajaran ini lebih menarik, saya akan membuatnya dengan cara membuat game, yaitu game quiz. Dan seperti ini game quiznya. Oke, sebelumnya untuk game quiz ini membutuhkan dua kelas, yaitu yang pertama quiz dan soal. Dan pertanyaannya itu dimasukkan di inspektor, yaitu ini soal. Di variabel soal, saya di sini membuat 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah bentuk bumi, dan ini pilihannya, dan ada indeks jawaban, yaitu nomor indeks jawaban. Iya, maksudnya kan di sini ada pilihan, ada 4. Dan di programming itu angka dimulai dari angka 0. Jadi indeks jawabannya adalah 0 karena jawabannya adalah bola, karena bentuk bumi adalah bola. Dan yang pertanyaan kedua, berapakah 1 tambah 2? Jawabannya adalah 3 dan indeks jawabannya adalah 2, yaitu indeks pilihan yang kedua. Begitu juga seterusnya, dan seperti ini gamenya. Oke, jadi pada saat pertama-tama si pertanyaannya ditampilkan random dari keempat pertanyaan ini, dan indeks soal yang dipilih adalah indeks soal 2, yang berarti yang kedua, yang pertama bentuk bumi, yang kedua yang berarti yang ketiga, karena indeks di programmer itu dimulai dari 0. Jadi yang ketiga adalah ini yang pertama, apakah bentuk bumi, yang kedua berapakah 1 tambah 2, dan yang ketiga adalah ini, siapakah presiden pertama negara Indonesia, dan ini pilihannya Soekarno, Hatta, SBY, dan Jokowi. Sama seperti ini, dan indeks jawabannya adalah 0, yang berarti jawabannya adalah Soekarno. Dan ketika saya mengklik Soekarno, maka akan ada jawaban benar. Dan seharusnya ganti jawaban baru, tapi karena ini random, mungkin pertanyaannya masih ini, Soekarno lagi. Oke, ini apakah bentuk bumi, indeks soalnya adalah 0 pasti. Oke, 0, yang berarti yang pertama adalah ini, apakah bentuk bumi. Indeks jawabannya adalah 0, yang berarti jawabannya adalah bola. Ketika saya mengklik jawaban yang salah, maka akan tampil jawaban Anda salah. Seperti ini. Apakah kebalikan kata sehat, sakit. Oke, dan seperti itu seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi kita di game ini kita akan membuat 2 kelas. Jadi simpelnya kelas itu adalah kesatuan yang memiliki yang umumnya, yang biasanya memiliki variabel dan method. Dan di game ini kita mempunyai 2 kelas yang saling membutuhkan, yaitu kelas quiz dan kelas soal. Di kelas soal, saya membuat variabel string pertanyaan, variabel string array pilihan, dan variabel integer indeks jawaban. Variabel itu umumnya adalah penyimpan data, dan tiap variabel itu mempunyai tipe, dan tipe yang umum digunakan itu adalah string dan integer, serta yang lainnya ada float dan boolean. Untuk string yaitu tipe variabel yang menyimpan data kata, dan variabel string array yaitu simpelnya adalah kumpulan variabel dari string. Jadi array itu adalah kumpulan variabel yang cara membuatnya adalah menyimpan tanda kurung kotak setelah tipe variabel. Dan selanjutnya adalah integer, yaitu tipe variabel angka yang menyimpan angka tentunya. Dan di sini saya membuat publik, soalnya variabel ini
harus bisa diakses oleh variabel quiz. Jadi public itu berguna untuk mendefinisikan bahwa variabel ini bisa diakses oleh kelas lain, yaitu dalam kasus ini akan diakses oleh kelas quiz. Jadi simpelnya kelas itu satu kesatuan, jadi kita mempunyai satu kesatuan soal yang dimana setiap soal itu pasti punya pertanyaan, pilihan, dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada method. Method itu simpelnya adalah kumpulan perintah. Jadi di sini saya membuat method tampilkan pertanyaan yang membutuhkan parameter integer indeks soal, dan ini perintah-perintahnya. Jadi ketika saya akan menampilkan pertanyaan, saya tidak usah menulis lagi ini, tapi cukup menuliskan judul dari metodenya, yaitu tampilkan pertanyaan. Seperti di sini di method start ini, saya cukup menuliskan tampilkan pertanyaan dengan memasukkan parameter indeks soal, di mana indeks soal itu dibuat random dari 0 sampai banyaknya soal yang dibuat. Oke, semoga kalian mengerti, dan sekarang kita coba buat dari pertama. Oke, jadi kita buka dari terakhir kali kita selesai di bagian pertama, yaitu ini. Oke. Jadi pertama-tama kita akan buat UI dulu. Kita hapus dulu ini. Buat create UI canvas. Kita beri nama quiz canvas. Dan di sini kita buat dua panel. Panel pertama untuk pertanyaan, panel pertanyaan, dan yang kedua yaitu panel pilihan. Oh ya, untuk merename cukup pilih game object yang akan di-rename dan tekan F2. Oke, di pertanyaan kita masukkan UI text. Di sini akan jadi teks pertanyaan. Kita set ke tengah. Oke, dan untuk best fit kita cek. Dan di sini kita buat tombol untuk pilihannya. Untuk tombol 1, 2, 3, 4. Dan di panel pilihan kita add component, yaitu vertical layout group. Di quiz canvas juga kita masukkan vertical layout group. Oke, jadi ya seperti ini. Di panel pertanyaan kita masukkan juga layout element, di mana minimal height-nya kita perbesar. Jadi seperti ini mungkin. Oke, cukup. Jadi ini cuman simple aja. Karena kita mau fokus ke script. Oke, di panel pertanyaan, di teksnya ada rect transform. Di sini kita klik kotak ini dan tekan Shift Alt, lalu klik yang di pojok kanan bawah ini. Oke, untuk UI cukup. Selanjutnya kita buat script untuk quiz dan soal. Karena sebelumnya saya sudah membuat script quiz dan soal untuk materi untuk saya gitu, untuk sebelumnya. Jadi di sini saya akan buat script dengan nama tut underscore soal.
Kita double klik untuk membukanya di MonoDevelop. Oke, untuk yang di bawah ini kita klik OK. Untuk script soal kita nggak butuh using Unity Engine dan System Collection, kita hapus. Dan kita nggak butuh mono behavior juga karena kelas ini hanya berfungsi untuk menyimpan data. Dan jangan lupa di atasnya kita buat system.serializable karena kita ingin si kelas ini ditampilkan di inspektor. Jadi yang pertama kita buat public pertanyaan, public string pertanyaan. Dan yang kedua kita buat public string array untuk pilihan. Dan yang terakhir kita buat public integer index jawaban. Cukup. Untuk soal cukup seperti itu. Kita gak butuh method, cuman variable karena soal di game ini hanya berfungsi untuk menyimpan data. Lalu kita buat script baru yaitu quiz. Kita double klik untuk quiz. Untuk yang di bawah ini klik OK dan kita biarkan using Unity Engine dan using System.Collection serta inherit dari mono behavior. Kita hapus dulu ini. Jadi yang pertama untuk quiz kita akan buat variable tut soal. Jadi kita buat serialized field. Serialized field ini adalah atribut yang berguna untuk menampilkan variabel private di inspektor. Jadi serialized field tut soal. Kita beri nama soal. Untuk tut soal kita buat tut soal array. Kita akan membuat soal lebih dari satu. Cukup dulu untuk tut quiz dan kita lihat apakah bekerja. Untuk sekarang ini si script tut quiz itu tidak berarti apa-apa, hanya file teks saja karena kita belum memasukkannya ke dalam game object. Sekarang kita akan masukkan ke game object. Dan kita sudah mempunyai script tut quiz di quiz canvas dan kita mempunyai soal. Misalkan kita mau 5 soal, kita masukkan size-nya 5 dan di dalamnya ada pertanyaan, ada pilihan dan ada indeks jawaban seperti yang kita mau. Selanjutnya kita butuh referensi untuk menampilkan pertanyaan dan pilihan. Jadi kita buat serialized field lagi, itu text. Untuk mengakses komponen teks yaitu ini, kita harus menggunakan Unity Engine.UI untuk mengakses komponen teks ini, yang dimana nanti kita akan ganti teksnya ke pertanyaan yang disimpan di kelas tut soal. Jadi misalkan soal yang pertama, apakah nama Presiden Indonesia sekarang? Jadi kita akan menggantinya seperti ini tapi melalui script. Jadi kita butuh komponen teks tersebut. Untuk menyimpan komponen teks kita butuh reference lagi, itu
yaitu using Unity engine.ui. Oke, jadi di sini teks untuk teks pertanyaan. Jadi kita simpan komponen teks sebagai variabel untuk referensi. Oke, dan selanjutnya kita buat serialize field lagi untuk teks juga, tapi teksnya array karena kita membutuhkan beberapa komponen teks untuk menampilkan pilihan, yang dimana pilihan lebih dari satu. Jadi ini adalah teks pilihan. Oke, jadi kita tes dulu di start, di void start. Kita buat method start, dimana method start itu dibuat Unity khusus yang gunanya adalah untuk mengeksekusi apapun yang ada di dalamnya pada saat awal mula game dimulai. Jadi hanya berjalan sekali. Seperti contohnya misalkan saya akan menampilkan kata aku ada di start method. Jadi untuk menampilkan kata kita menggunakan method print yang dibuat oleh Unity, dan setelah itu di dalam tanda kurung kita masukkan parameter teks yang akan ditampilkan. Oke, kita cek dulu. Dan ketika kita play, kita pasti akan melihat kata aku ada di start di konsol. Jangan lupa save dan kita play. Oke. Dan di konsol sekarang ada kata aku ada di start method. Dan method selanjutnya yang dibuat oleh Unity yaitu update. Kalau update yaitu metode yang dibuat Unity yang berguna untuk menjalankan apapun yang ada di dalamnya setiap frame. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita coba tulis aku ada di update method. Oke, jangan lupa di save dan kita play. Oke, cukup saya pause dulu. Dan sekarang kita sudah bisa melihat aku ada di start method, yang berarti start hanya dipanggil pada saat awal mula game dimulai, dan selanjutnya adalah aku ada di update method yang dipanggil berulang-ulang setiap frame. Jadi itulah guna start method dan update method yang dibuat oleh Unity. Oke, untuk pada saat awal mula game dimulai, kita coba dulu untuk memasukkan menampilkan pertanyaan yang ada dalam tut soal ke teks pertanyaan, yaitu ini teks pertanyaan. Oke, jadi teks pertanyaan kita akses komponen teksnya yaitu ini, teks pertanyaan.text sama dengan, jadi kita ganti ini ya, teks pertanyaan.text berarti ini. Oh ya, jangan lupa kita assign dulu. Jadi untuk teks pertanyaan kita masukkan ini. Oke, teks pertanyaan ini. Dan untuk teks pilihan, karena pilihannya kita ingin 4, berarti kita masukkan size yang 4. Di panel pilihan kita masukkan untuk teks pilihan yang pertama yaitu indeks 0, kita masukkan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang keempat ini. Oke, jadi kita ingin mengganti ini menjadi
apapun yang akan kita tulis di sini. Oke. Ini teks pertanyaan.txt sama dengan soal, kita masukkan indeksnya yang pertama mungkin. Soal pertama dot pertanyaan. Jadi kita tahu sebelumnya kalau misalkan soal itu adalah variabel tut soal, dan tut soal itu adalah kelas yang baru aja kita buat. Jadi di sini kita mengakses tut soal yang pertama, yaitu ini. Tut soal yang pertama yaitu ini. Dan kita akses variabel pertanyaannya. Jadi ketika kita mengakses tut soal, sama aja kita membuka ini, dan apa yang mau kita akses, yaitu kita mau akses variabel pertanyaan. Kita bisa juga mengakses yang lainnya, seperti karena di tut soal kita mempunyai pertanyaan, pilihan, dan indeks jawaban yang dimana variabelnya adalah public. Jadi kita bisa mengakses ketiga ini. Jadi selain pertanyaan, kita juga bisa mengakses pilihan dan juga indeks jawaban. Oke. Jadi ingat di sini kita akan mengganti teks pertanyaan.txt, yaitu ini. Teks pertanyaan.txt yaitu ini dengan variabel soal yang pertama, yaitu indeks 0, variabel soal yang pertama pertanyaannya. Berarti kita akan mengganti ini dengan ini. Oke. Pertanyaannya kita cek dulu, tes. Kita save dan kita play. Oke, sekarang teks pertanyaan udah ganti menjadi tes, berarti itu bekerja. Oke, selanjutnya kita coba untuk memasukkan semua pilihan ke teks pilihan. Semua pilihan ke teks pilihan. Jadi untuk menampilkan teks, untuk menampilkan pertanyaan di Unity, kita akan membuat metode baru agar lebih memudahkan. Metodenya adalah tampilkan soal mungkin ya. Dan di sini kita butuh parameter int indeks soal. Oke. Dan di sini kita akan ganti teks pertanyaan. Ups, salah. Teks. Pertanyaan.txt sama dengan soal yang mana yang akan kita masukkan ke teks pertanyaan, yaitu soal dengan indeks soal. Oke, untuk parameter saya biasa menyimpan underscore sebelumnya. Ini bebas, cuman untuk lebih memudahkan aja. Indeks soal dot pertanyaan. Dan untuk teks pilihan saya akan menggunakan for loop untuk memudahkan. Jadi for loop for int i sama dengan 0, i kurang dari soal dot length yang berarti banyaknya soal, i plus plus. Oke. Dan di sini kita tulis teks pilihan i dot text sama dengan soal dengan indeks soal dot pilihan i. Oops, ini bukan soal dot length tapi soal underscore indeks soal dot pilihan dot length. Oke,
Oke, jadi di start kita jalankan method yang baru aja kita buat, yaitu tampilkan soal dengan indeks soal 0. Jadi soal yang pertama yang akan ditampilkan. Biarkan Unity mengcompile dulu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama misalkan berapakah 2 tambah 5, dan pilihannya kita masukkan 4 tentunya. Yang pertama kita tulis 2, yang kedua 5 mungkin, yang ketiga adalah jawabannya yaitu 7, dan yang terakhir mungkin 200. Oke, kita save dan kita play. Oke, semuanya bekerja. Berapakah 2 tambah 5? Yaitu ini. Dan pilihannya juga benar. Yang pertama elemen 0, 2, 1, 5, elemen 2, 7, dan elemen terakhir 200. Untuk sekarang kita belum bisa menjawab soal karena kita belum memasukkan logik apapun di dalamnya. Oke, kita sudah bisa memasukkan. Selanjutnya kita akan buat method baru yaitu void verifikasi jawaban. Dan untuk verifikasi jawaban kita perlu tahu si user menjawab yang mana. Jadi kita butuh parameter indeks jawaban. Oke. Dan di sini kita buat if kalau indeks jawaban di mana jawaban yang dipilih oleh player sama dengan soal yang sedang dimainkan. Oke. Jadi kita butuh variabel yang menyimpan data soal manakah yang sedang kita mainkan. Jadi di sini kita buat serialize field. Ini gak perlu, cuman untuk lebih memudahkan bagaimana si game berjalan di belakang layar, saya akan membuatnya serialize field yaitu integer indeks soal. Itu untuk menyimpan data soal mana yang sedang indeks soal mana yang sedang ditampilkan. Oke, jadi ketika tampilkan soal, kita akan ganti indeks soal menjadi underscore indeks soal. Jadi kita memberitahu si game, si sistem, kalau misalkan si indeks soal yang sedang dimainkan adalah indeks soal ini, yaitu yang akan ditampilkan. Oke, jadi ketika indeks jawaban itu jawaban yang dimasukkan oleh si player sama dengan soal, kita masukkan indeks soal dot indeks jawaban. Oke, jadi ketika indeks jawaban yang dipilih si player sama dengan indeks jawaban soal, maka kita akan print jawaban benar. Else berarti salah. Else maka kita akan print jawaban salah. Oke, untuk menuliskan string kita harus menulis tanda petik sebelum dan setelahnya, karena print membutuhkan parameter string. Oke, untuk method verifikasi jawaban kita butuh ini public. Jadi kita tulis public sebelum void karena kita akan memasukkannya di method button yang sudah kita buat. Jadi di button itu khusus, di UI button itu ada method yang disediakan oleh Unity, yaitu ini.
on click, dan ketika dan on click ini berfungsi ketika si button diklik. Jadi kalau misalkan si button ini diklik, kita mau menjalankan method verifikasi jawaban. Untuk objek kita masukkan quiz canvas. Karena method verifikasi jawaban ada di script quiz, dan script quiz ada di game object quiz canvas. Tut quiz ada di game object quiz canvas. Jadi di sini kita drag quiz canvas, dan di sini kita klik dan kita pilih tut quiz dan verifikasi jawaban. Untuk yang pertama kita tulis 0, dan 0 ini nanti akan masuk ke sini. Jadi kita tahu si player memilih jawaban yang mana. Jadi untuk button 1 berarti memilih jawaban yang pertama. Untuk button yang kedua berarti memilih jawaban yang kedua. Masukkan quiz canvas, tut quiz, verifikasi jawaban. Di sini berarti indeksnya 1. Terus selanjutnya kita pilih dua-duanya agar lebih cepat, itu dengan cara tekan Ctrl dan klik juga button selanjutnya, klik plus, dan kita drag quiz canvas, kita pilih verifikasi jawaban. Untuk button yang ketiga, di mana indeksnya adalah 2, kita masukkan 2. Untuk button yang keempat terakhir, di mana indeksnya 3, kita masukkan 3. Oke. Lalu kita play. Oke, jawabannya pertanyaannya masih seperti yang tadi, tapi di sini kita belum memasukkan jawaban yang benar. Yang jawaban yang benar di sini adalah 2, di mana sebetulnya bukan, karena indeks jawabannya 0. Ketika kita mengklik 5, maka jawabannya salah. 7 juga begitu, jawaban salah. 200 juga begitu, jawaban salah. Karena jawaban yang benar adalah 2, karena di sini indeks jawabannya adalah 0. Oke, seperti yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita ganti indeks jawabannya jadi 2, karena jawaban yang benar adalah 7, dan 7 ada di indeks pilihan 2. Jadi kita masukkan 2, maka 7 akan menjadi jawaban yang benar. Oke, seperti yang bisa kita lihat, jawaban Anda benar. Jadi kita ganti ini 2. Oke, semuanya sudah berjalan lancar. Selanjutnya di start tampilkan soal, kita ganti untuk menampilkan soal random. Tidak hanya soal yang pertama, yaitu dengan cara random.range. Dan random.range itu adalah metode yang berguna untuk memilih angka secara acak, di mana membutuhkan 2 parameter, yaitu minimal dan maksimal, di mana maksimal adalah exclude atau tidak akan dipanggil. Contohnya misalkan kita masukkan minimal 0 dan maksimalnya 5, maka yang akan dipanggil adalah antara 0 dan 4, dan 5 tidak akan dipanggil. Oke, untuk random.range kita masukkan 0, soal.length. Kurung tutup, oke. Jadi kita akan menampilkan soal random dari indeks 0 sampai banyaknya soal. Oke, saya rasa cukup. Kita tinggal masukkan beberapa pertanyaan dan jawaban serta pilihannya ke variabel soal. Oke, selanjutnya kita masukkan pertanyaan apakah bumi itu bulat, misalkan. Untuk pilihannya kita masukkan 4.
misalkan jawaban yang pertama enggak, yang kedua pilihannya tidak, yang ketiga pilihannya ya, yang terakhir pilihannya mustahil mungkin. Dan jawabannya adalah ya, berarti indeks jawabannya adalah 2. Selanjutnya apa ya? Apa ya? Bebas aja deh. Berapakah jumlah provinsi di Pulau Jawa? Pilihannya size-nya 4 selalu, karena pilihannya ada 4. Pilihan pertama 1, 2, 3, 4. Jawabannya 3, jadi indeks jawabannya adalah 2. Kita coba 3 aja dulu, karena susah ternyata bikin pertanyaan. Oke, kita save, lalu kita play. Oke, berapakah 2 tambah 5 yaitu 7. Kita close, kita play lagi. Sama. Kita play lagi. Semoga pertanyaan yang tampil beda. Oke, sekarang jawabannya pertanyaan yang berbeda. Berapakah jumlah provinsi di Pulau Jawa? Indeks soalnya 2 sekarang. Berarti yang terakhir adalah ini. Kalau kita jawab 1 salah, 2 salah, 3 benar, 4 salah. Oke, terakhir. Mudah-mudahan indeks soal yang terpilih 1. Iya, 1 kebetulan. Apakah bumi itu bulat? Indeks jawabannya adalah 2, berarti yang ketiga yaitu ya. Berarti enggak, salah, tidak, salah, ya, benar, mustahil, salah. Oke, supaya ketika kita memverifikasi jawaban, setelah itu pertanyaannya berubah, maka kita masukkan aja lagi metode tampilkan soal di sini. Oke, kita copy paste ini semua dan masukkan di paling bawah di metode verifikasi jawaban. Kita save dan kita play lagi. Kita maximize on play sekarang. Oke, apakah bumi itu bulat? Iya. Ya. Berapakah 2 tambah 5? 7. 7. Berapakah jumlah provinsi di Pulau Jawa? 3. Ini kenapa harus 2 kali baru ganti ya? Apakah bumi itu bulat? Iya. Oke, sekarang ganti. Berapakah 2 tambah 5? 7. Apakah bumi itu bulat? Ya. Jadi akan begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi selesai untuk tutorial bagian 2 ini. Kalau misalkan ada yang gak ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komentar. Dan terima kasih untuk semua supportnya. Jangan lupa kalau ada saran tuliskan juga di komentar, biar kedepannya si tutorial Unity ini makin menarik dan kalian juga bisa lebih bermanfaat lihat videonya. Oke, jadi terima kasih untuk semua supportnya. Dan terima kasih yang udah nonton video saya. Sampai ketemu di tutorial part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.